Dana Moneter Internasional, IMF, merilis laporan terkini soal perekonomian Indonesia. Lembaga yang berkantor pusat di Washington, D.C., Amerika Serikat, AS, tersebut menilai perekonomian Nusantara solid dan berpotensi tumbuh lebih tinggi. Ekonomi Indonesia menunjukkan daya tahan di tengah guncangan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan stabil di 5% pada 2025 dan 5,1% pada 2026. Kebijakan moneter. Untuk kebijakan moneter, IMF menilai pelonggaran moneter yang dilakukan Bank Indonesia, BI, sudah tepat atau appropriate. Sejak September tahun lalu, Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan sebanyak 150 basis poin, BPS. Bank Indonesia rate saat ini berada di 4,75%. Terendah dalam 3 tahun terakhir. Penurunan Bank Indonesia rate sebanyak 150 bit per detik dan langkah-langkah peningkatan likuiditas meningkatkan pertumbuhan kredit secara bertahap. Ke depan, mungkin masih ada ruang untuk pelonggaran lebih lanjut meski tergantung dari data yang masuk, data dependen. Sistem keuangan secara umum berdaya tahan. Posisi, stance, yang akomodatif sudah tepat. Dari sisi eksternal, Indonesia masih menghadapi perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Tensi dagang yang meningkat dan volatilitas pasar keuangan menjadi risiko utama. Sedangkan dari sisi domestik, perubahan arah kebijakan bisa menimbulkan kerentanan jika tidak diawasi dengan baik. Mobilisasi penerimaan negara, dengan fokus ke belanja yang lebih berkualitas dan efisien, menjadi kunci bagi kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Ini dilakukan dengan ekspansi yang dipimpin negara, termasuk hilirisasi dan swasembada. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang membutuhkan reformasi struktural, seperti pembangunan infrastruktur, deregulasi, mengurangi hambatan dagang, dan mengintegrasikan Indonesia ke pasar dunia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, SDM, melalui pendidikan dan keterampilan serta perbaikan institusi seperti anti korupsi juga menjadi sangat penting. Sejumlah kesepakatan dagang terbaru bisa membuat Indonesia makin terhubung dengan pasar dunia. Di antaranya adalah perjanjian dagang dengan Uni Eropa, Kanada, dan AS. Ini menjadi penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.